Kali ini kisah harian mistis akan berkisah tentang hutan. Hutan adalah tempat yang menenangkan bagi sebagian orang. Tempat di mana alam berbicara tanpa suara dan waktu seakan melambat dalam irama angin dan desir dedaunan. Namun bagi sebagian lainnya, hutan bisa menjadi ujian paling menakutkan. Tempat di mana satu langkah salah bisa memisahkan seseorang dari dunia nyata. Dan di sanalah batas antara hidup dan mati bisa setipis kabut pagi. Ini adalah kisah tentang Dimas, seorang pendaki pemula yang memutuskan untuk melakukan solo hiking di kawasan pegunungan bagian selatan Jawa pada pertengahan tahun 2022. Berbekal peta digital, kompas, dan keyakinan, Dimas yakin bisa menyelesaikan perjalanan seorang diri dalam waktu 2 hari. Jalurnya tergolong ringan, telah ditandai dan sering dilalui para pendaki. Namun, seperti yang sering terjadi, kesalahan kecil bisa berujung pada bencana. Pada siang hari kedua, Dimas melihat sebuah jalur kecil yang tidak tercantum di peta. Sebuah papan kayu tua menunjukkan arah ke sumber kembang yang katanya adalah mata air alami yang belum banyak diketahui orang. Dipandu oleh rasa ingin tahu, ia memutuskan untuk menyimpang sejenak dari jalur utama. 1 jam pertama, jalur masih jelas. Namun, perlahan, rimbunnya semak dan akar membuat jejak menghilang. Dan ketika ia hendak berbalik, jalan yang dilewatinya tak bisa dikenali lagi. Dimas resmi tersesat. Rasa panik mulai datang. Ia mencoba menyalakan ponsel, tetapi sinyal hilang total. GPS gagal memuat. Ia mengeluarkan peluit darurat dan meniupnya berulang kali, berharap ada yang mendengar. Namun jawaban yang datang hanyalah gema sendiri. Dan suara angin yang seakan mengolok-olok. Malam pertama di hutan adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Dimas mendengar suara-suara yang tak dapat dijelaskan. Suara langkah, tapi tidak ada siapapun. Suara ranting patah, seperti seseorang mengintai. Kadang terdengar seperti tawa, lalu tangis bergantian tanpa jeda. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Namun dalam hatinya ia tahu ada sesuatu di hutan ini yang memperhatikannya. Hari kedua, ia memutuskan untuk mengikuti aliran sungai, berharap akan bertemu pemukiman atau setidaknya jalur pendaki. Namun, semakin jauh ia berjalan, suasana hutan justru berubah. Pohon-pohon semakin rapat. Suara burung dan serangga menghilang. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri. Dan langkahnya yang berat di tanah basah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah ia hanya tersesat atau dibawa masuk ke wilayah yang seharusnya tidak dijamah. Saat senja hampir jatuh, ia menemukan sebuah pondok kecil dari kayu tersembunyi di balik semak. Tak ada siapa-siapa di dalamnya. Hanya debu, beberapa alat pertanian tua, dan bau tanah basah yang menyesakkan. Ia bermalam di sana. Namun, malam itu, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang lelaki tua dengan wajah tak jelas berkata, "Jangan berpindah. Jangan menoleh. Esok pagi, kamu akan melihat jalan pulang." Tapi hanya sekali. Ketika ia terbangun, tubuhnya gemetar. Api yang ia nyalakan sebelumnya padam, meski tidak ada angin atau hujan. Pagi harinya, dengan sisa tenaga yang ada, ia melangkah keluar pondok. Dan benar saja di depannya terbentang jalan setapak kecil yang bersih, seolah baru saja dilalui banyak orang. Ia segera mengikuti jalur itu, berjalan cepat tanpa menoleh, mengingat pesan dari mimpinya. 30 menit berjalan, ia mendengar suara klakson dan deru motor. Lalu, cahaya. Jalan aspal. Orang-orang. Ia berhasil keluar.
Saat kembali ke pos pendakian, para petugas terkejut. Mereka telah mencarinya selama 2 hari terakhir. Yang lebih mengejutkan, titik di mana Dimas ditemukan adalah arah berlawanan dari lokasi terakhir yang ia laporkan. Sebuah wilayah yang menurut para relawan SAR belum pernah dijelajahi dan tidak memiliki jalur resmi. Hingga hari ini, Dimas tidak dapat menjelaskan apa yang benar-benar terjadi. Apakah ia hanya tersesat atau masuk ke dalam semacam wilayah gaib? Yang ia tahu, sesuatu di dalam hutan itu telah membimbing, sekaligus mengujinya. Dan sejak hari itu, Dimas tidak pernah lagi mendaki sendirian. Karena ia paham, hutan bukan hanya sekadar pohon dan tanah. Di dalamnya ada aturan tak tertulis. Ada batas yang tak boleh dilanggar. Tersesat di hutan bukan hanya soal kehilangan arah. Kadang, itu adalah undangan. Pertanyaan bagi jiwa, apakah kau cukup tenang untuk kembali? Atau akan kau menyatu dengan keheningan abadi? Ingatlah, ketika kau melangkah ke dalam hutan, pastikan bukan kau yang dicari oleh mereka yang tak terlihat. Selalu beritahu rencanamu. Jangan pernah remehkan hutan, dan jangan pernah berjalan sendiri. Terima kasih sudah menonton kisah harian mistis. Bantu support kami dengan cara like, komen, dan subscribe.